Oke. Jadi selamat malam Bapak. Oke. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Jadi kami datang ke sini dengan tugas dari kampus. Kami ingin mewawancarai Bapak dengan tema sistem politik di Indonesia. Ya. Kira-kira menurut pandangan Bapak dengan sistem politik yang saat ini ada di Indonesia itu seperti apa menurut pandangan Bapak? Ya, terima kasih ya atas kesempatan kalian pada malam hari ini sudah mau datang ke sini. Saya bukan akademisi yang mungkin bisa menjelaskan tentang pertanyaan kalian itu berdasarkan teori-teori kayak gitu ya. Teori-teori yang kalian dapatkan baik itu di kampus maupun di luar kampus. Tapi saya bisa jelaskan sedikit secara garis besar berdasarkan apa yang saya dapatkan dari proses pembelajaran dari masa studi kayak gitu kan sampai dengan di tataran praktek sebagai ini aktivis sosial, gerakan sosial. Yang juga saat ini juga terlibat di aktivitas politik. Jadi singkatnya kalau mau disederhanakan itu sistem politik ini hanya ada dua aliran saja sih secara garis besarnya. Adapun kedua aliran yang dimaksud itu adalah sistem politik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, masyarakat secara mayoritas, dan sistem politik yang berpihak kepada kepentingan segelintir orang atau segelintir elit atau kita istilahkan dengan para pemilik modal. Jadi dari semua sistem politik itu sebenarnya kerucutnya itu kedua kelompok tadi itu, yaitu kelompok yang mayoritas dengan kelompok yang minoritas. Adapun yang dipraktekkan di Indonesia sebagai sebutan dari sistem yang berpihak kepada kepentingan orang banyak tadi itu mayoritas itu mengacu pada sistem yang mengarah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, atau kita bisa sebut dengan demokrasi Pancasila dan sistem demokrasi Pancasila. Nah, adapun yang mengarah kepada sistem yang mengarah kepada kepentingan segelintir orang itu kita biasa istilahkan untuk saat ini itu sistem demokrasi liberal. Jadi sistem demokrasi liberal ini itu sistem demokrasi yang hanya mengarah kepada kepentingan segelintir orang atau segelintir elit atau segelintir orang-orang yang bermodal, atau istilahnya sekarang itu lebih trennya itu dengan istilah oligarki. Sekumpulan orang-orang yang mengatur tatanan sistem yang ada di Indonesia ini. Jadi hanya dua saja dia, hanya dua. Jadi adapun kalau semuanya kalau kita lihat dari aspek keuntungan, kelebihan dan kekurangannya ya jelas sistem demokrasi Pancasila ya jelas dia mengarah kepada kesejahteraan mayoritas masyarakat Indonesia kayak gitu. Sedangkan sistem demokrasi liberal itu ya dia mengarah kepada kesejahteraan segelintir orang, yaitu hanya mengarah kepada elit-elit politik tertentu ataupun di kalangan para pemodal-pemodal besar. Jadi sederhananya itu saja sih terkait dengan sistem politik yang diterapkan di Indonesia. Oke, terus yang saat ini sistem politiknya saat ini lebih dominan yang diterapkan di Indonesia itu apa menurut Bapak? Apakah sistem politik demokrasi Pancasila atau sistem politik demokrasi liberal? Ya kalau bertanya di para pejabat kita, mereka pasti bilang bahwa sistem demokrasi kita yang sedang dipraktekkan saat ini adalah sistem demokrasi Pancasila. Tapi faktanya itu menunjukkan berbeda begitu. Jadi di faktanya menunjukkan bahwa yang dipraktekkan itu adalah demokrasi liberal.
demokrasi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat yang sebenarnya sudah dikondisikan kayak gitu kan untuk mengarah kepada kepentingan keuntungan golongan-golongan tertentu dari golongan elit itu. Nah itu bisa kita lihat kayak gitu kan di tengah praktek dari proses demokrasi itu sendiri yang diadakan setiap 5 tahun, apakah itu pilkada ataupun pileg kayak gitu kan, pileg, pilpres, itu kesadaran masyarakat itu masih dikuasai oleh kesadaran uang tadi itu. Jadi pilihan mereka lebih mengarah kepada siapa yang kemudian memberikan mereka uang kayak gitu kan pada saat mau menentukan pilihan mereka itu. Dengan praktik yang seperti ini tentu yang akan diuntungkan itu adalah mereka yang punya modal kayak gitu kan. Mereka yang punya pengaruh untuk mengendalikan sistem itu, tentunya semuanya itu bersumber dari modal tadi. Itu Bos Aris. Oke, baik Pak, terima kasih atas beberapa penyampaiannya, dan kami harap kedepannya nanti apa yang menjadi pembicaraan Bapak ini dapat berguna bagi generasi penerus atau kaum muda. Terima kasih Pak.